Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Untuk pembahasan gua kali ini lebih ke pembahasan tentang lingkungan ya untuk kali ini. Karena ya, kita tahu untuk pasca pandemi itu keadaan polusi di udara khususnya di Indonesia sendiri itu sudah amat sangat di ambang batas normal. Ya, dimana kita tahu ya, negara Indonesia, khususnya daerah ibu kota Jakarta, ini sudah menempati peringkat pertama negara yang memiliki tingkat polusi yang tinggi. Ini berdasarkan dari hasil penelitian IQ Air, yaitu menempatkan ranking Indonesia di ranking pertama, yaitu khususnya daerah Jakarta. Lalu peringkat keduanya ada Doha, Qatar, dan di peringkat ketiganya Baghdad, Irak. Untuk adanya, kalau boleh dibilang, polusi yang cukup mulai makin udah di ambang batas ya. Kira-kira menurut kalian apa sih solusi terbaik gitu loh untuk pemerintah ke depannya dalam mengambil keputusan ya? Karena bukan apa-apa, kalau yang gue lihat ya, untuk solusi yang sedang dibicarakan oleh pemerintah sendiri justru mendapatkan pro dan kontra di dua pihak ya, kedua belah pihak masyarakat gitu loh. Baik dari masyarakat yang mungkin memiliki taraf hidup menengah ke atas dan masyarakat yang memiliki taraf hidup menengah ke bawah. Nah, jadi di sini gue lebih mengesampingkan itu dan kita melihat dari titik tengahnya aja gitu loh. Dan juga kalau ditinjau dari adanya segi polusi udara sendiri ini juga sepertinya pemerintah lebih mengedepankan bagi para pegawai-pegawai negeri sipil ya, khususnya melakukan WFH ya, yang notabene ini sebenarnya sih kalau gue bilang bukan sebagai solusi terbaik gitu loh. Karena kalau gue bilang ya, dari ASN or PNS yang digaji oleh negara melakukan WFH atau WFO ini cukup amat sangat enjoy lah ya kalau gue bilang untuk bekerja di rumah gitu loh. Sedangkan dari pihak swasta sendiri ini nggak mendapat hak yang sama gitu loh. Karena kan ya kita tahu pihak-pihak swasta sendiri harus tetap beraktivitas ya. Nah, di sini pun juga dari CNN Indonesia, ini Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Menko Marves, Bapak Luhut, ini menginstruksikan untuk semua kementerian itu melakukan WFH karena adanya tekanan polusi di udara. Ini Pak Luhut ini menyarankan ya agar para menteri or PNS, ASN itu bisa bekerja WFH ya dari rumah gitu. Lalu juga dari pejabat Gubernur DKI Jakarta ya, ini Bapak Heru Budi Hartono ini juga menginstruksikan bahwa kalau bisa itu anak-anak sekolah akan diadakan juga pembelajaran jarak jauh, yaitu PJJ, seperti pada saat COVID ya, waktu COVID-19 ini dimulai dari 4 sampai 7 September 2023. Nah, kalau kita tanya-tanya lagi, kenapa sih harus ada WFH lagi gitu? Ini berimbas dari adanya schedule Indonesia akan menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ya. KTT ASEAN 2023, konversi tingkat tinggi ASEAN 2023 yang akan dilakukan 5 sampai 7 September. Jadi
Kalau di sini sih dari beberapa literatur yang membahas tentang polusi udara di Jakarta ini mereka menekankan agar ketika hari H dari KTT ASEAN itu udara di Jakarta setidaknya lebih bersih lah ya dari sebelumnya. Karena ya memang ya gue nggak ngerasain berada di area-area yang notabene Jakarta itu kan cukup sangat berpolusi di daerah pusat, selatan, dan juga barat ya, dan juga bagian-bagian pinggiran Jakartanya seperti Tangerang lah ya, Bekasi gitu. Cuman ya kalau gue lihat ya dari sisi gue tinggal di Jakarta Timur sendiri yang memang agak sedikit masuk ke dalam, itu memang ketika pagi hari pun langit di Jakarta itu udah nggak semestinya gitu. Jadi hanya ada tengah langit yang itu warnanya biru, dan sebagian besarnya itu kalau boleh dibilang abu-abu kelabu lah ya gitu ya. Nah itu indeks dari pekatnya polusi udara khususnya di Jakarta ya. Ya mungkin ini yang membuat akhirnya para pejabat-pejabat dan juga pemerintah Indonesia harus mengambil keputusan dan mencari solusi apa sih yang harus dilakukan gitu loh ya, untuk meringankan, setidaknya meringankan dari besarnya polusi udara yang terjadi di Jakarta ini. Nah lalu juga ini ada lagi perihal dari kebijakan di mana rencananya akan diberlakukan 4-in-1 untuk atasi polusi udara. Nah ini juga cukup memberikan pro kontra ya, karena di satu sisi ya orang-orang yang mungkin sudah terbiasa memakai mobil sendiri, atau memang dia boleh dibilang menengah ke atas lah ya, punya mobil banyak, satu orang satu, itu cukup sangat menentang dengan kebijakan ini. Dan di satu sisi bagi orang yang menengah ke bawah ya, ini ekonominya, gue bukan bermaksud untuk merendahkan ya, ini tuh mereka lebih mendukung dari kebijakan yang akan dilakukan ini loh. Nah seperti contohnya yang ditulis di Detik News, itu salah satu warga mengatakan bahwa tidak setuju ya dengan adanya kebijakan 4-in-1 karena menurutnya kebijakan tersebut akan merepotkan pengendara mobil. Sebenarnya kalau boleh dibilang ya, adanya pro kontra ini karena ya kalau boleh dibilang dari aturan di Indonesia sendiri yang notabene memang jarang banget untuk membuat aturan yang tegas. Jadi kalau boleh dibilang dari teknis pelaksanaannya dan aturannya sendiri itu pun memang saat ini kan masih dirancang gitu, dan juga belum disosialisasikan. Jadi banyak warga yang mungkin memang berpikir dengan egonya sendiri gitu loh, bahwa 4-in-1 itu nggak efektif karena ya itu mungkin setiap orang mempunyai pemikiran dan penglihatan masing-masing ya dalam setiap sudut pandangnya ya, kita nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Tapi kalau di sini gue bilang sebenarnya waktu adanya ganjil genap pertama pasca COVID itu, dimana masih belum terlalu macet sih ya kalau gue bilang, karena gue juga ngerasain pas pasca COVID pertama kali mulai mereda, itu ganjil genap yang dilakukan itu nggak semacet sekarang ya. Itu cukup bagus sih ya, karena jujur gue masih bisa ngeliat gunung dari kurang lebih lantai 6 atau lantai 7 lah ya. Itu perkiraan di Januari Februari itu tingkat polusinya masih baik gitu loh, masih belum di taraf yang cukup warning lah ya. Cuman kalau untuk saat ini memang kalau boleh dibilang udah amat sangat warning lah ya. Nah kalau
dari tanggapan BMKG sendiri pun juga akhirnya membuka suara adanya polusi udara yang cukup tinggi di Jakarta. Itu juga diakibatkan adanya curah hujan yang kalau boleh dibilang tidak turun lah ya di wilayah Jakarta, karena adanya hujan sendiri pun itu juga sebagai pencuci udara ya kalau boleh dibilang. Jadi udara-udara kotor, polusi-polusi itu bisa jatuh ke tanah gitu ya akibat adanya hujan. Cuman kalau kita bilang kan juga untuk saat ini ya Jakarta itu sedang dilanda kemarau yang cukup panjang sih kalau kita hitung gitu. Ya mudah-mudahan aja kemaraunya bisa berlalu lah ya, setidaknya bisa turun hujan, atau mungkin pemerintah juga bisa membuat kebijakan lain gitu, solusi ya, seperti membuat hujan buatan untuk mencuci udara di ibu kota tentunya. Dan pastinya kalau dari adanya kebijakan lainnya seperti kendaraan hanya dibolehkan berusia 5 tahun, atau bahan bakar diwajibkan menggunakan Pertamax ya, itu cukup agak memberatkan bagi pihak-pihak yang notabene-nya berada di ekonomi menengah ke bawah. Karena yang kita tahu juga di Jakarta ini nggak semua orang memiliki taraf hidup yang cukup ya. Ya, mayoritas justru berada di taraf hidup yang menengah ke bawah gitu loh. Jadi amat sangat nggak sesuai lah ya kalau misalnya gue bilang seperti itu, karena toh juga itu amat sangat membebani orang-orang yang sudah digencet untuk makan sehari-hari aja gitu loh. Kalau untuk gua sih ya, ini hanya persepsi gua aja. Mungkin juga pemerintah bisa membuat kebijakan di mana menaikkan harga pajak dari pemilik kendaraan-kendaraan gitu loh. Jadi baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4, itu jika dia melebihi dari satu unit itu bisa ditaikkan ya kurang lebih 2 kali lipat lah ya dari harga pajak sebelumnya. Jadi setidaknya setiap warga di Jakarta itu lebih berpikir 2 kali untuk membeli kendaraan banyak-banyak gitu loh, yang mana nantinya mereka akan berpikir untuk memakainya lebih efektif lagi dan menggunakannya lebih efisien kalau menurut gua gitu. Karena ketika orang dikenakan pajak berkali-kali lipat, itu kan pastinya bakal sedikit berpikir 2 kali gitu loh untuk menambah barang yang sama. Misalnya orang udah punya 1 mobil, mau nambah mobil lagi, itu pasti mikir panjang. Ataupun sebaliknya, orang mau beli motor lagi padahal dia udah punya motor, itu dia pasti bakal mikir panjang lagi gitu loh. Dan kalau gue pikir itu cukup efisien sih ya untuk menekan adanya polusi di udara ya. Dan juga mungkin pemerintah sendiri juga bisa melakukan percepatan reboisasi ya, karena jujur banget ya di Jakarta ini banyak pembangunan tapi cukup mengesampingkan tentang daerah hijau ya, dimana yang gue lihat setiap ada pembangunan itu pastikan lahan hijau itu, lahan terbuka hijau langsung digerus ya untuk pembuatan jalan dulu. Nah, namun di satu sisi misalnya di daerah A ini ada pembangunan, di daerah B juga ada pembangunan, itu dua-duanya langsung digerus. Jadi maksud gue mungkin juga pemerintah bisa mengambil kebijakan di mana menyelesaikan satu area dulu lalu direboisasi langsung ya. Jadi sehingga lahan terbuka hijau yang ada itu pun juga nggak terlalu minim gitu loh. Jangan ketika melakukan pembangunan itu, seringkali kalau yang gue lihat itu hampir di sepanjang jalan itu digundulin semua lahan terbuka hijaunya. Lalu ketika nanti penanaman kembali, reboisasi kembali itu, tumbuhan-tumbuhannya pun juga tumbuhan-tumbuhan kecil yang mana butuh beberapa tahun untuk mereka tumbuh lebih besar dan
membantu penyaringan dari karbon dioksida yang atau polusi-polusi yang ada di Jakarta sendiri gitu loh. Mungkin ini aja sih ya, dari masukan dari gua ya. Ini hanya persepsi gua aja. Mulai dari menaikkan pajak 2 kali lipat dan juga lebih memperhatikan ya, tentunya dari strategi pembangunan, dimana jangan langsung menghabiskan lahan terbuka hijau gitu aja. Jadi diprioritaskan untuk menyelesaikan, misalnya ada di lokasi A ini sudah selesai baru ke lokasi B. Jangan A, B itu dilakukan dengan bersamaan, dimana lahan terbuka hijau yang ada di bagian A dan B itu mau nggak mau digerus dulu. Itu kan amat sangat mengurangi penghijauan di kota ya. Tentunya penyaringan dari polusi-polusi di Jakarta sendiri akan sedikit terganggu jika itu terjadi ya. Oke, mungkin ini aja dari gua. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan informasi lainnya yang pastinya menarik untuk kalian. Oke, see you the next video.